2. Ya, di mana hukum Newton 2 sigma F itu sama dengan mx double dot. Ya. Kemudian jika dia berupa rotasi, ya m momen sama dengan j theta double dot. Ya. Momennya di mana dia titik putarnya? Di JO, MO berarti nanti J-nya ya di JO, ya di titik yang berputar. Ya, kalau misalnya JO-nya bukan di CG, ya, maka Anda harus memindah, ya, memindah titik putar, memindah J-nya dari JCG ke ke titik putarnya. Ya. Berikutnya ada persamaan dengan menggunakan D'Alembert. Ya, D'Alembert itu adalah energi inersia, ada inersianya, gaya inersianya. Ya, ada gaya inersianya. Di sini disebutkan bahwa sigma F minus m kali x double dot sama dengan 0. Ya, bahwa gaya dikurangi dengan inersianya sama dengan 0. Jadi hanya dipindah ruaskan, tapi dia dalam minus. Ya, kita tahu bahwa inersia itu gayanya berlawanan dengan arah, ya, dengan arah perpindahan. Ya, gaya itu dikurangi dengan inersianya, maka itu nanti sama dengan 0. Ya, kalau kita mengendarai kendaraan gitu, kita punya kecepatan, ya, ada kecepatan ke depan, ya, maka inersianya itu adalah berlawanan dengan kita, ya, seolah-olah kita kedorong ke belakang, itu adalah inersia, ya, sehingga nanti Anda akan mendapatkan persamaan seperti hukum Newton 2 juga, ya. Berikutnya ini ada virtual, ya, kerja virtual. Ya, biasanya kita tidak menggunakan ini, ya, kita skip aja. Ini ada metode energi, ya, keseimbangan energi, bahwa kita mempunyai gerakan daripada osilasi itu kalau misalnya T ditambah U, ya, energi kinetik ditambah potensial itu adalah konstan. Ya, untuk mendapatkan persamaan geraknya itu adalah turunan pertama dari keseimbangan energi tadi, T plus U sama dengan 0. Ya, kalau misalnya kita turunkan, T-nya nanti akan mendapatkan energi kinetik dari sistem itu adalah T sama dengan setengah mx dot kuadrat. Ya, kemudian untuk potensialnya adalah setengah kx kuadrat. Kalau kita turunkan, nanti kita akan mendapatkan persamaan ini. Ya, misalnya ini. Ini T-nya adalah setengah mx dot kuadrat. Ya. V-nya atau U-nya itu adalah setengah kx kuadrat. Ya. Nah, T ditambah V itu nanti adalah ini setengah mx dot kuadrat ditambah dengan setengah kx kuadrat sama dengan 0. Ya, kita turunkan dt, ya, setengah mx dot kuadrat kita turunkan berapa? Mx x dot x double dot, ya. Ini kita turunkan dulu.
ya, setengah mx dot kuadrat kita turunkan menjadi ini mx dot. Kemudian x dotnya kita turunkan lagi menjadi x double dot. Nah, ditambah dengan setengah kx kuadrat. Berarti kx dulu, ya, kemudian x-nya x dot. Ya, ini sama dengan 0. Ya, kita keluarkan untuk x dotnya. M x double dot plus kx kali x dot sama dengan 0. Ya, untuk penyelesaiannya ini tidak boleh sama dengan 0. Yang sama dengan 0 adalah ini. Ya, berarti ini nanti menyelesaikannya adalah x double dot plus kx sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan geraknya. Ya, ini bisa diselesaikan kalau misalnya ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, persamaan ini bisa diselesaikan kalau x dotnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti yang sama dengan 0 adalah mx double dot plus kx sama dengan 0. Ya, itu adalah untuk energi. Ya, nanti kita lihat beberapa persamaan yang kita kerjakan dengan energi ataukah yang kita kerjakan dengan hukum Newton 2. Ya. Nah, ada satu lagi. Oh, tidak ada di sini. Ada satu lagi, itu adalah hukum metode Lagrange. Ya, metode Lagrange. Nanti Ibu sampaikan ini langsung aja ya ke persamaan. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Masih belum, Bu. Belum ya? Baik. Ibu coret-coret di sini aja untuk soalnya ya, contoh soalnya. Ya, misalnya seperti contoh yang kemarin, kemarin contohnya yang hukum Newton itu ya baru aja wes.
Misalnya ya, ini adalah R, ini K1, ini M. Oh, gini aja. Yang ini aja, yang ini sudah sering ya. Ya. Ya, baik. Kita kerjakan dengan hukum Newton 2. Ya, berarti Anda harus membuat EBD-nya. Ya, EBD-nya untuk baloknya, ya, untuk batangnya. Ya, kalau dia bergerak ke sana, berarti X-nya ke sana, θ-nya adalah ke kanan. Ya, kemudian pegasnya, pegas K2, dia akan menarik ke kanan. Ini adalah FK2. Ya. Kemudian di sini juga ada T. Ya, T-nya ke kanan. Ya. Kemudian untuk baloknya, ya, dengan perpindahan arahnya ke kanan, berarti gaya FK-nya itu adalah ke kiri, FK1. Ya, T-nya dia nanti saling meniadakan ini. Ya, CG itu letaknya adalah di sini. CG. Ya. Nah, perpindahannya ini titik O. Ya, titik putar itu adalah di titik O. Ya, nanti CG, ya, titik putar J0, JCG itu nanti dipindah ke J0. Ya. Untuk CG-nya ini ada titik JCG, ya, titik putar untuk CG-nya, ya, karena kita diklaim di titik O, berarti JCG-nya nanti kita pindah ke titik O, ya. Perpindahannya berapa ini? Dari setengah, ya, setengah L ke L/3. Berapa itu? 1/6 ya? 6, 2, ya, 1/6 ya? L/6 ya? Pergeserannya. Gitu? Ya. Ya, ini M1, ini M batang. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, baik. Kemudian kita uraikan untuk masing-masing
FK 1 sama dengan K1 kali X. Ya, kalau misalnya ini bisa dibilang X1 ya. Ini X itu sama dengan X1, maka yang ini adalah X2 ya. Ya. Baik. FK2 sama dengan K2 kali X2. Ya. X1 itu adalah X sama dengan theta kali 2L/3. X2 itu adalah theta kali L/3. Nah, sehingga FK1 itu sama dengan, karena kita ditanya untuk respon di titik X ya. Nah, misalnya respon di X ya, maka kita bawa semuanya ke X ya. Fk1 sama dengan K1 kali X. Kemudian Fk2 itu sama dengan K2 kali X2 ya, sama dengan K2 kali X2-nya adalah theta L/3 theta ya. Theta-nya nanti diganti dengan X ya, sama dengan K2 3/2 apa? 3/2 L theta ya. X theta itu 3/2. Ya, ini sudah dalam X ya. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke persamaan gerak di balok. M1 yaitu sigma F sama dengan M1X 1 double dot ya. Kemudian positif arahnya ke kanan berarti minus T minus FK1 sama dengan M1X1 double dot ya. Minus T minus K1 X1 sama dengan M1 X1 double dot. Ya, ini persamaan yang pertama. Ya, untuk persamaan di batang. M batang atau M2 ya, M2. M2 karena dia bergeraknya berputar ya, rotasi, berarti nanti ini momen ya. Ini momen berarti sigma momen di titik O sama dengan JO theta double dot ya. MO positifnya adalah C ya, CW ya. Kemudian momen apa saja yang ada yaitu T kali ya, positif T kali berapa? 2/3 kali 2/3 L minus, kemudian minus FK2 kali L/3 sama dengan J0 theta double dot ya. Di sini ada JO
Ya, JO kita harus cari dulu. JO sama dengan JCG ditambah dengan M2 kali pergeseran. Pergeseran adalah L per 6 kuadrat. Ya, JCG-nya itu adalah 1/12 ml kuadrat ditambah dengan M2 per 36 ya, L kuadrat. Ya, kita jadikan 36 berarti 4 per 36 ml kuadrat, sehingga 1/9 M2L kuadrat. Ya, kita masukkan ke persamaan. Nah, T kali 2/3L minus FK2 kali L per 3 sama dengan 1/9 M2L kuadrat. Ya, dari ini persamaan yang kedua. Ya, ini nanti kita masukkan ke persamaan pertama untuk menggantikan untuk substitusi T-nya. Ya. Sebelumnya kita uraikan aja dulu untuk FK2-nya. T 2/3L FK2 berarti ini ya, K2 kali oh ini K2 X2 ini kok hilang? Ininya nggak hilang harusnya ya. Ini kan ini kan theta ya. Ini kan theta ya. Harusnya ini itu adalah ini ya. Sama dengan K2 L per 3 per 2L kali X. Ya. Ini bisa coret. Ini bisa coret sama dengan K2 X per 2. Ya. Ya, jadi untuk FK2 itu adalah sudah kita konversi ke ini kali L per 3. Nah, sama dengan setengah M2L kuadrat theta double dot. Ini theta double dot. Bingung nggak kayak gini? Atau ini dulu sebentar, ini aja dulu, jangan dikonversi langsung ya, jangan dikonversi langsung. Ya, dari ini ya, ini tidak Ibu konversi langsung ya. Ya, jadi K2 itu adalah L per 3 theta kali L per 3 sama dengan 1/9 M2L kuadrat theta double dot.
Permisi, Ibu. Ibu Wiwi sepertinya masih di mute, Ibu. Iya, ya maaf ya. Makasih. Ini M2L kuadrat theta double dot per 2/3 L. Ini adalah T-nya tadi. Ya, persamaan 1. Ya, kemudian minus K1X1 sama dengan M1X1 double dot. Ya. Baik. Ya, kemudian tetanya ya. Tetanya nanti kita konversi ke ini, ke X1 ya. Kalau misalnya kita punya begini ya. Ini adalah titik putarnya. Ini adalah X1 ya. Maaf, ya. Ini adalah 0 ya. Ini adalah X1. Ini adalah theta dan ini adalah 2/3 L ya. Tadi kan X1-nya ke sana. Ya, berarti ini nanti ditarik oleh X1. Ya. Ditarik oleh X1, maka berapa X1-nya? X1 sama dengan 2/3 L kali theta. Sehingga theta itu kita konversi 3/2L kali X1 atau X. Ya. Nah, ini nanti yang theta ini nanti masuk di sini. Minus K2 L/3 kuadrat 3/2L X1 ya, ditambah dengan 1/9 M2L kuadrat L kuadrat ya. Ya, ini 2/3 L ditambah minus ya. minus 1/9 M2L kuadrat 3/2 L ya X1 double dot per 2/3 L. Ya, ini Ibu jabarkan satu persatu ya, biar nanti kalian tidak bingung. Minus K1 X1 sama dengan M1 X1 double dot. Ya, sekarang kita coret-coret. Ya, yang ini bisa kita coret. Ya, ini. Ya, Ibu sederhanakan. Minus
Nah, ini kita coret ya langsung ya. Khawatirnya ini 2 kuadrat, ini kita coret yang ini dengan yang ini dan ini ya. Bisa nggak? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Baik, ini juga gitu, ini dan ini. Ya, sehingga yang ini adalah minus K2 berapa? X1 per 4 ya? Ya. Terus yang ini kita coret. Itu yang L bawah nggak bisa ternyata, Bu. Itu Nggak per kan, bisa. Bu? 2, Nanti kalau naik ke atas dikali kan, Bu? 2 Ini per kan 3 2 per L. 3 L. L-nya di bawah kan, Bu? Kalau naik ke atas nanti dikali kan? Naik ke atas nanti dikali. Nah, ini, oh ya, 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 ya. Berarti L kuadratnya tetap ya? Iya, Bu. L kuadrat tetap. L yang ini dicoret yang sebelah kanan itu. Yang lain gimana? Ini berarti di ya. Ya, ya, Ibu bentar ya. Kita cari dulu ya. L kuadrat per 9 kali 3 per 2 L X1 ya dibagi 2 per 3 L. 3 per 2 L gini ya. Yang ini ya seperti ini. Ini sepertinya itu 3 per 2 L-nya di bawah. 3 per 2 L di bawah ini sudah. Yang sebelah kiri, Bu. Ini 3 per 2 L. yang di per itu, Bu. Ini kan soalnya kan Oh, ini, Bu. Per 2 per 3 L, Bu. bentar, yang ini. Ya, yang ini di bawah ya. 3 per 2 ya. Oh ya, yang ini itu di bawah ya. Gini. Betul? Ya, berarti ini kita coret. Ya, itu. Ini kita coret ya. Itu yang Masih itu, salah. Bu, pembaginya 2 per 3 L kalau dinaikkan ini, Bu. 3 per 2 dikali L kan. L-nya nggak di bawah kan, Bu? Di atas kan? 2 per 3 L. L-nya di atas. Ini di atas. Iya kan, Bu ya? Yang lain? Benar seperti itu. Hah? Benar Kayaknya yang benar merah? semua. Benar yang merah apa benar yang hitam? Yang hitam tuh. Benar yang hitam. Ya, benar yang hitam kan ya?
Gimana? Gimana? Ayo, banyak orang loh ya. Ini 60 orang loh ya. Ayo. L-nya di 2 apa 3 Bu itu Bu? Yang di awal Di itu. dua. Oh di 2 Bu. Di dua. Sebentar. 2/3 L. Nah, Oh iya Bu, kalau gitu bisa dicoret Bu. Saya ya, kira di bisa 3 Bu. coret ya. Berarti yang pertama ini sama dengan K2 X1 per 2. Ya. Ya, ini yang pertama ya, yang ini. Ya. Kemudian yang di bawahnya, ya ini kita satu persatu, tapi nanti kalau Anda ngerjakan tentunya lebih lancar ya. Karena ini Ibu kan ngajari ya. Nah, ini 3/2L kali X1 double dot ya, per 2/3L. Berarti ini kan kita naikkan ke atas, ya jadinya kan 3/2L. Nah, ini dihapus. Nah, berarti ini coret 9, Ibu coret. Ya, sehingga ini sama dengan M2 per 2 X1 double dot. Gitu? Ya, kita masukkan ke persamaan yang sebelumnya. Ya. Minus K2 X1 per 2. Kemudian minus K1 minus M2 per 2 X1 double dot minus K1 X1 sama dengan M1 X1 double dot. Ya. Kemudian kita pindahkan semuanya ke ruas kanan. Ya, persamaan geraknya menjadi M1 plus M2 per 2 X1 double dot plus K1 plus K2 X1 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan gerak untuk ini. Ya, untuk sistem yang di atas, ya. Untuk sistem yang di atas ini, ya, jika kita hitung di M1, ya. Baik, yang ini yang disebut dengan massa ekivalen. Yang ini yang disebut dengan K ekivalen. Untuk mencari omega R sama dengan akar K ekivalen dibagi dengan massa ekivalen. Sama dengan K1, ini per 2 ya. K1 plus K2 per 2 dibagi dengan M1 plus M2 per 2 di akar. Maaf, C-nya tadi sudah masuk ya? Oh, ini sudah masuk ya. C-nya sudah masuk. Baik, sekarang kita cari dengan
metode energi. Kalau hukum Newton, Anda harus teliti, ya, arahnya plus minus itu harus teliti, ya. Tapi kalau energi, ya, energi itu tidak mempunyai arah, berarti dia hanya skalar, ya, besaran, ya. Untuk energi kinetiknya itu adalah T1 ditambah dengan T2. T1 itu adalah energi kinetik di massa 1 dan energi kinetik di massa 2. Untuk energi di massa 1 itu adalah setengah M X1 double dot 1 dot kuadrat. Kemudian di T2 karena dia bergerak rotasi, ya, berarti dia setengah J0 theta dot kuadrat. Ya, ini setengah M1X1 dot kuadrat. Tadi setengah, ini 1/9 M2L kuadrat theta dot kuadrat, ya. Tadi CG-nya adalah 1/12, ya, 1/12 ml kuadrat. Kemudian kita pindahkan di J0 1/9 M2L kuadrat, ya. Kita masukkan di sini, ya, kita punya energi kinetik total dari sistem, ya. Tetanya kita ganti dengan tadi, kita ganti dengan X. Ya, ini setengah M1 bentar. Tetanya berapa? Tetanya berapa tadi? Ya, tetanya ini teta sama dengan 3/2, ya, 3/2 L X. 3/2 L X1. Ya. Ini kita gantikan T total itu sama dengan setengah M1X1 dot kuadrat ditambah setengah 1/9 M2L2 kali 3/2 L X dot kuadrat. Ya, setengah M1 X1 dot kuadrat ditambah setengah ini 1/9 M2L kuadrat. Ini berarti kali 9/4, ya. Ditambah setengah 1/9 M2L kuadrat kali 9/4 L kuadrat X1 dot kuadrat. Ya, gini, ya. Ini bisa kita coret 9-nya. L-nya juga kita coret. Berarti kita punya setengah M1, kita sendirikan setengahnya, ditambah dengan M2/4 kali X1 dot kuadrat. Ya. Nah, ini adalah ada yang ini, yang kelupaan. Kemudian untuk V-nya
Mana ya tadi? Ya. Energi potensialnya ini setengah Kx1 Kx2 ya. V1 ditambah dengan V2 sama dengan setengah Kx1 kuadrat ditambah dengan setengah Kx2 kuadrat. Ya, sama dengan setengah Kx1 ini diganti dengan setengah Kx2 itu adalah susah ya, ke atas lagi ya. X2 tadi X2 tadi mana? Ini X2. Theta L theta per L per 3 theta. Ya, gini ya. Ya, kemudian tetanya kita ganti ke X. Ya, kita ganti ke X, nah, nanti dikeluarkan. Ya, seperti untuk masanya ini setengah Kx1 kuadrat ditambah dengan setengah K L per 3 X tetanya tadi 3 per 2 L X1 kuadrat. Ya, gini. Sama dengan setengah Kx1 kuadrat ditambah setengah K. Ini bisa coret. Ya, X1 per 2 ini kuadrat ya, yang ini ya. Ya, nanti tolong dicek lagi ya. Nanti kita punya ini K1, ini K2 ya, K2. Ya, K1 ditambah K2 per 2 per 4 ya. Per 4 kuadrat. X1 kuadrat. Ya, kemudian totalnya tadi ya T plus V sama dengan 0, berarti setengah M1 plus M2 per 4 X dot kuadrat ditambah dengan setengah K1 plus K2 per 4 X1 kuadrat sama dengan 0. Ya. Untuk D per DT ya, ini ini diturunkan. Ya. Yang ini diturunkan untuk X-nya, berarti nanti ya, DT plus V sama dengan 0, maka ini kita turunkan, berarti M1 plus M2 per 4 X dot X double dot
plus K1 plus K2 per 4 X dot sama dengan 0. Ya. Sehingga persamaannya nanti adalah M1 plus M2 per 4 X double dot, ya, karena X-nya X dot-nya dia harus tidak sama dengan 0. Berarti yang sama dengan 0 adalah yang ini, M sama K-nya. Ya, komponen M sama K-nya. Ditambah dengan K1 plus K2 per 4 sama dengan 0. X sama dengan 0. Ya, ini yang disebut dengan M ekivalen dan ini yang disebut dengan K ekivalen. Ya, kayaknya berbeda dengan yang di atas ya. Mungkin ada yang keliru perkaliannya. Mana tadi? Izin bertanya, Bu. Ya. Mungkin bisa di-scroll ke atas lagi, Bu. Mungkin bisa digeser ke atas, Bu. Ya. Yang gambarnya, Bu. Yang gambar. Saya ingin bertanya, Bu. Ini kan batangnya miring ya, Bu. Kalau misalnya batangnya miring gini, berat batangnya apakah tidak dijadikan gaya juga ya, Bu? Berat batangnya apakah tidak batangnya miring ya? Iya, Bu. Di dalam sigma yang dalam momen itu, Bu, apakah tidak dimasukkan masanya ya, Bu? MG ya? Ya, MG. Iya, Bu. Ya, baik. Ini kalau kembali lagi ke keseimbangan statis, kalau posisi massa begini, ya nanti dia akan keseimbangan statisnya sama dengan 0. Keseimbangan statisnya sama dengan 0. Dia kan miring ya. Ya, dia diam nanti. Ya, sebentar nanti Ibu jelaskan. Tapi di sini tolong nanti dicek lagi ya. Ini harus sama ya antara ini kan dapatnya 2 ya. Tadi di sini dapatnya 4 ya. Tolong dicari ya. Mungkin ada keliru penjumlahannya ya. Ya, tapi hasilnya harus sama ya. Ibu mau mengulas menjelaskan yang pertanyaan tadi ya. Nah. Ya, tolong nanti dicari ya perbedaannya ini. Sekarang Ibu ini apa
menjelaskan yang kenapa beratnya itu tidak masuk ya. Ini di sini ada W. Ya, kemudian di sini ini ada K. Ya, di sini dia pasti ada FK2. Ya, saat dia delta statis. Ya, saat dia theta statis ya. Saat theta statis. Ya, di sini dia sudah mulur. Ya, FK2 itu sama dengan K2 kali delta statis. Ya. Ini dia diam. Ya. Begitu nanti dia bergerak bolak-balik, dia nanti mg-nya dia sudah hilang di sini. Ya, saat dia diam sigma momen di titik 0 itu sama dengan 0. Berarti positif arahnya ke kanan, W ya, W kali ini jaraknya ini ya, katakanlah ini berapa ya, Y gitu ya, W kali Y ya, itu positif ke kanan ya, positif ke CW, ini FK-nya dia nanti akan membuat momen kebalikannya, FK2 kali L per 3 ya, L per 3 sama dengan 0 ya, W kali Y minus K2 delta 0 L per 3 sama dengan 0 ya. Ini nanti sudah saling meniadakan ya, sudah hilang ya, tapi begitu tetanya dia bolak-balik ya, ini sudah tidak mempengaruhi lagi. Kalau misalnya mau dimasukkan ke persamaan ya, ke persamaan delta nolnya juga harus masuk ya, delta nolnya harus masuk ya, itu Epi. Oh, berarti kalau yang statis aja yang dimasukin mg-nya. Ya, kalau mg itu pengaruhnya nanti di statis. Tapi di sini kalau misalnya ada FK-nya itu adalah nanti delta 0. Ya, berbeda kalau pendulum kemarin. Ya, berbeda kalau pendulum kemarin itu dia gini. Ya. Dia tidak ada delta statisnya karena tidak ada pegasnya di situ. Ya, delta statisnya tidak mempengaruhi W-nya tidak mempengaruhi pegasnya. Nah, kalau yang biru itu W-nya akan mempengaruhi pegasnya. Jadi dia mulur. Ya, mulur dan dia diam. Ya, mulur dan dia diam. Setelah itu dia baru kita lepas ya, kita lepas baru gerakannya bolak-balik gini. Ya, yang kita lihat di persamaan itu adalah gerak bolak-baliknya. Ya, bukan saat dia diam. Ya, jadi kalau misalnya W ada W dan dia mempengaruhi perpanjangan pegas, ya, maka dia nanti akan hilang ya saat dia keseimbangan statis. Paham? Ya, coba ini ada contoh misalnya
Ya, masa pulih diabaikan. Ya, yang ada hanya masa ini. Ya, berarti saat masanya diberikan, pegas ini sudah mulur. Ya, pegasnya sudah mulur dulu. Ya, paham ya? Nah, ini kalau kayak gini, ini sudah ada keseimbangan statis. Ya, nanti yang diperhitungkan itu adalah setelah mulur dia nanti akan bergerak. Ya, ini adalah X-nya ke bawah. Yang diperhitungkan adalah setelah dia seimbang statis. Posisi seimbang. Ya, begitu? Izin Bu, berarti simpulannya itu Bu, kalau statis aja yang ada MG-nya Bu, berarti tugas kita ini yang kemarin itu dinamis ya Bu? Dinamis. Kalau misalnya kayak soal katrol ini gitu kan Bu, ini berarti dalam sigma F-nya nanti itu MG-nya nggak usah dimasukin lagi berarti ya Bu? Nggak usah. Nggak usah. Walaupun Kalau posisinya mau, seperti ini Bu. Walaupun posisinya seperti ini ya Bu. Kan masanya itu kan pasti ke bawah gitu Bu, MG-nya Iya. nanti yang katrol. Iya, ini kan ada MG ya. Iya Bu. Nah, ya, kalau MG-nya mau dimasukkan, delta nolnya juga harus masuk. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Kalau MG-nya masuk, delta nolnya harus masuk, tapi nanti hilang. Karena apa? MG itu sama dengan K delta nol. Baik Bu. Ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bagus pertanyaannya. Jadi Anda bisa lebih jelas ya bahwa jika MG itu mempengaruhi pegas, ya, maka MG-nya itu tidak usah dimasukkan ke persamaan. Karena MG nanti itu sama dengan K delta nol. Ya, K delta nol. Kalau misalnya dimasukkan, K delta nolnya harus masuk. Sehingga nanti ada saling meniadakan. Ya, paham ya? Ya, baik. Setelah tadi dapat persamaan gerak, ya, nanti kita akan mencari responnya. Ya. Ya, baik. Di sini untuk mencari responnya, ya, bahwa dengan asumsi X-nya, ya, perpindahannya adalah CE pangkat ST, ya, di mana C itu adalah konstanta, ya, S itu juga konstanta. Ya. Jadi kita asumsikan X-nya itu kalau harmonik kita eksponensial pangkat ST. Ya. Kemudian X dot ya, itu adalah S. Di sini enggak di ini ya. Ya, kalau kita melihat di sini C itu adalah ini, X dot itu adalah
ST E pangkat ST. Ya, kalau X double dot sama dengan X kuadrat C E ST. Ya, ini kita masukkan. Ya, kita masukkan ke persamaan M X double dot plus KX sama dengan 0. Ya, ini kita masukkan ke sini. Yang ini kita masukkan ke K. Nah, kita punya persamaan yang ini. Ya, kita keluarkan C-nya, kemudian E, ST kita juga keluarkan. Ya, sehingga kita punya persamaan ini. Ini bisa dikerjakan kalau misalnya MS pangkat 2 ditambah K sama dengan 0. Ya, C-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, sehingga kita punya persamaan kuadrat. Ya, MS kuadrat plus K sama dengan 0. Kita cari S-nya. Untuk apa? Untuk mendapatkan penyelesaian. Ya, penyelesaian dari persamaannya. Sehingga dalam hal ini S itu adalah minus akar minus K per M. Ya, plus minus akar minus K per M atau plus minus imajiner omega N. Nah, ini adalah frekuensi natural. Ini adalah yang disebut dengan frekuensi natural. Frekuensi natural adalah frekuensi karakteristik dari sistemnya. Ya, dari sistemnya. Ya. Kemudian karena tadi kita mempunyai omega plus minus, maka untuk penyelesaiannya X itu kita punya persamaan ini, ada yang plus, ada yang minus. Ya, sedangkan C itu adalah konstanta 1 dan konstanta 2. Ya. Di eksponen pangkat ini, alfa ini, maka kita bisa dekati atau sama dengan cos alfa T ditambah atau dikurang I sinus alfa T, ya, untuk penyelesaian eksponensial pangkat alfa T. Ya, kita adopsi rumusan ini digunakan untuk mencari responnya. Ya, ini adalah untuk mencari respon harmonik. Ya, sehingga XT tadi ini persamaan 2,15 kita bentuk seperti ini. Ya, kalau ini adalah dalam bentuk eksponensial, boleh. Anda bisa juga mengerjakan dalam kosinus. Ya, kosinus ini bisa. Ya, XT sama dengan A1 cos omega NT ditambah A2 sinus omega NT. Ya, di mana A1, A2 ini adalah konstanta. Ya, seperti juga C1, C2 kalau kita menggunakan persamaan 2,15. Ya. Kalau kita menggunakan persamaan 2,16, ya bentuknya seperti ini. Ini konstanta juga, ya, A1 dan A2. Ya. Nah, untuk mendapatkan A1, A2, C1 dan C2, kita bisa mencari dari initial condition dari sistem. Initial condition dari sistemnya itu